Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan lain-lain sebagainya. Semoga dengan banyaknya nikmat itu semakin sempurna hendaknya amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kita masuk hadis ke-10 menjelang bulan Ramadan ini. Jadi tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki namanya bulan Ramadan. Kira-kira seminggu lagi, tanggal 17 atau 18 ya, insyaallah. Jadi memang waktu itu berputar begitu cepat, Pak. Baru patangko rasanya baru Ramadan, kini lah masuk Ramadan lagi. Itu menandakan bahwa waktu itu berputar terasa begitu cepat. Dan salah satu tanda-tanda kiamat semakin dekat adalah waktu itu terasa berputar begitu cepat. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita lengah dengan waktu, dengan hari, maka kita akan kehilangan momen-momen untuk beribadah. Maka Bapak dan Ibu, menjelang memasuki bulan Ramadan ini, persiapkan diri sebaik mungkin untuk beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk subuh ini hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyibun, maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik pula. Jadi Allah itu thayyib. Thayyib itu artinya yang maha baik. Dan Allah menerima, tidak menerima apapun kecuali yang baik-baik saja. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berhadir, kalau misalnya kita beribadah, Allah akan terima ibadah kita jika dilandasi pada dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua adalah ittiba', sesuai dengan ketentuan agama. Kalau dua itu kita tinggalkan, maka tidak thayyib namanya, tidak baik namanya. Maka boleh jadi tidak diterima amal kita. Jadi kalau ingin tahu amalan kita itu Allah terima atau tidak, dalam kurung baik atau tidak amalan kita, cara mengukurnya dua. Pertama, tengok ke dalam kolbu kita. Kita itu beribadah niatnya apa?
Apakah semata-mata karena Allah atau karena ada faktor lain? Misalnya berkurban, aku apa aja ibu berkurban? Oh, ambo sagan je tetanggamu berkurban. Kalau ndak berkurban ambo sagan ambo. Berarti inyo berkurban gara-gara apa? Gara-gara sagan je tetangga. Maka kalau sagan je tetangga berarti ndak ikhlas. Maka ndak thayyib. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada niat selain karena Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti ketentuan agama. Baik misalnya wak ke Makkah hari ini, kemudian pulang wak dari Makkah, ditanyanya dari kawan, dari mana Pak? Ambo siap naik haji gitu. Naik haji namanya tu Pak? Indah, apa indah? Karena nyalun di bulan haji. Haji itu kan di bulan Zulhijjah. Apa ya Pak Ibu ini ke Makkah namanya? Kemudian pulang balik. Ini tanya aja dek kawan, dari mana Pak? Ambo balik naik haji. Itu namanya tidak sesuai dengan ketentuan agama. Makanya ditolak. Jam 2 siang misalnya, sembahyang Pak Ibu 2 rakaat. Tanya dek kawan, sembahyang apa? Ambo sembahyang subuh sih. Ini jam 2 siang. Itu namanya tidak ittiba, tidak sesuai dengan ketentuan. Gitu ya. Jadi kalau kita beribadah, kalau ingin thayyib ibadah kita, ingin baik, dua itu syaratnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan ketentuan agama. Untuk mengukur itu sesuai dengan ketentuan agama atau tidak, itu gunanya beraja apa? Itu gunanya ada kajian supaya awak tahu mana sesuai dengan aturan agama, mana tidak. Di kampung Ambo itu ada kebiasaan di tengah-tengah masyarakat itu persoalan pegang gadai. Kalau di kampung Ambo itu pegang gadai itu sistemnya, misalnya awak punya sawah, kemudian sawah kau ni awak gadain ke orang 20 ameh misalnya. Kemudian awak ambil amehnya, sawah kau apa cara pengolahannya? Cara molah sawah kau Pak Ibu. Orang nan punya ameh atau orang nan punya tanah? Nan punya ameh kan? Seharusnya tidak boleh itu. Seharusnya Pak, seharusnya nan dipaci de orang punya ameh cukup sertifikatnya saja. Nah di kampung Ambo itu nanti terjadi, dan itu sudah merebak dan dianggap seolah-olah sudah betul dan diyakini itu tidak sah. Padahal itu salah itu. Sama artinya orang tidak punya piti, minjam piti kawa, gitu kan? Sabtu awak pacik lo tanahnya, iya kan? Tanah itu ini bawa saho di sini, jualnya kamu bayar utang. Dan orang nan punya ame, ini nyolah lo sawah kok, bawa untung lo nyo. Paham ya? Maka di dalam Islam, kalau persoalan pegang gada itu nanti paci cukup sertifikatnya saja. Namanya sertifikat sawah, sertifikat tanah. Sebab ini namanya pegang gadai, bukan pegang tua olah tanahnya. Akhirnya yang punya tanah semakin payah bayar utang, yang punya piti semakin kaya Pak. Sebab pitinya tidak berkurang, iya kan? Setelah dipinjaman, kemudian ini bala bolo di tanah kok. Kalau tempe awak apa Pak? Kalian tidak menditurah. Itu namanya tidak thayyib dalam urusan muamalah. Jadi ada namanya fikih ibadah, ada namanya fikih muamalah. Kalau ibadah terkait dengan ibadah awak, kalau muamalah terkait dengan awak dengan sesama awak manusia. Ada pegang gadai, pinjam meminjam,
sewa menyewa, itu namanya fikih muamalah. Nah, di kampung itu nanti terjadi, tapi itu dianggap betul, padahal itu bertentangan dengan syariat. Itu namanya menzolimi, Pak. Kok menzolimi? Allah inyo ndak mampu, dia ndak mampu itu nyo meminjam kawa. Kan iya kan? Setelah dipinjamkan tanahnya wak pecik lo, ndak bisa lo nyo manga-manga ke sawah, ndak bisa, baladang ndak bisa, kan itu. Kemudian wak mengambil untung lo dari sawah ladangnya, dan utang inyo ndak baku. Itu. Bahkan dahulu Bapak dan Ibu itu dijadian bisnis di orang-orang kaya. Iya kan? Berartilah dimakan harta yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Harta yang dimakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama halal atau haram? Bapak? Bapak atau Pak? Bapak diam semua. Harta yang dimakan tidak sesuai dengan ajaran agama halal atau haram? Ya haram. Bapak lambek jawab. Bapak dan Ibu, itu dia. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi persoalan pegang gadai itu beda tipis je pinjam meminjam, Pak. Kalau pinjam meminjam tidak ada jaminan. Kalau pegang gadai ada jaminan. Itu saja bedanya. Karena konsepnya atau dasarnya adalah tolong menolong, bukan bisnis. Paham ya? Bukan mencari untung, tapi tolong menolong. Konsep dasarnya itu. Kita lanjut. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman seperti apa-apa yang diperintahkan kepada para rasul. Apa itu? Faqala ta'ala. Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Ini Al-Mu'minun. Al-Mu'minun 51. Wahai para rasul, kulu, makanlah, minat tayyibat, dari nan elok-elok saja. Tiba-tiba. Wa'malu salihah, dan beramallah dengan amalan yang saleh, yang baik. Di sini dipakai tayyibat dalam persoalan makan, berarti masuklah di sini minum, gitu ya. Makasihnya adalah nan awak konsumsi. Jadi kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Dia kan ada ayat dalam surah Al-Baqarah tu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kalau halal dan tadi sesuai dengan ketentuan syariat, baik cara mendapatkannya maupun zatnya. Kalau cara mendapatkannya halal atau haram. Misalnya manliang awak, halal atau haram, Pak? Haram. Atau halal dari segi zat, gitu ya. Ayam mati dibantai, halal tak? Hah? Ayam mati dibantai halal tak? Kalau ayam mati wak bantai, itu namanya tiran namanya, Pak. Tiran tu ayam nala mati itu wak bantai lo lihat. Haram tu, walaupun dia piti awak beli. Walaupun cara mendapatkannya tu dengan membeli. Tetapi zatnya tidak halal lah ya, sebab karena lah ayam mati wak bantai. Tetapi kalau ayam mati dibantai, baru halalnya. Itu kan perbedaan intonasi saja, Pak. Ya kan? Ayam mati dibantai. Ya haramnya masa ayam mati wak bantai lo balik. Tapi kalau ayam mati dibantai, halalnya. Gitu ya. Jadi persoalan fikih itu begitu, Pak. Berbeda sedikit, berbeda hukumnya, Pak. Ya kan? Jadi kalau ayam mati dibantai halal haram. Kalau lagi punya awak. Kalau punya orang awak bantai, haram juga jadi. Ya kan? Wah, ambil ayam itu awak bantai. Halal haram, alun tentu lah. Yo le ayam awak. Kok ayam orang? Anak jadinya halal. Amal itu dalam fikih itu, Pak. Jadi mesti detail. Kalau tayyib artinya
baik ya. Artinya adalah sesuai antara nan dikonsumsi jorang nan non konsumsi. Contohnya, Pak, apa darah tinggi mah kecek dokter? Apa tangan untuk orang darah tinggi? Daging. Hah? Daging. Makan daging. Maka walaupun daging itu seperti awak belinya halal lo zatnya, tapi tidak tayyib untuk awak nak karena darah tinggi. Bagi awak nan sakit mah, kita dokter pasangannya. Tidak ada nak sakit mah nampak dekat. Tak boleh. Awak nan kena asam urat. Ya, kalau nak kena asam urat nampak. Asam urat apa entahnya, Pak? Kacang-kacangan kan? Nah, ini hijau-hijau. Itu pantangannya. Ya kan? Walaupun kacang-kacangan tadi itu jupiti awak balinya halal zatnya, gitu kan? Tetapi alun tentu thayyib untuk awak dan kena asam urat. Itu bedanya halal dengan thayyib. Maka kata Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 tadi, kulu minat thayyibat. Makanlah yang elok-elok. Artinya adalah yang sesuai dengan awak. Ya kan? Cocok antara nan wak makan dengan awak nan mama makan. Itu namanya thayyib. Dalam sebagian tafsir dimaknai ada yang bergizi. Jadi thayyib itu bisa dimaknai bergizi, bernutrisi, atau dinamai dengan thayyib. Nah, jadi persoalan makan itu diatur dalam agama awak, Pak. Apa sebab? Penyakit itu penyebab utamanya apa? Ikan Pak, salah satu penyebab utama itu makanan dan minuman yang awak makan. Makanya di bulan puasa itu disuruh awak puasa. Sebabnya supaya nan salah-salah nan tak makan selama setahun kok. Mudah-mudahan cegah ada dek berpuasa. Itu Pak. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang berhadir, itulah salah satu keistimewaan syariat puasa. Kemudian kita lanjut. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepadamu. Summa zakara ar-rajula yutilus safar asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu, kata Nabi. Apa itu? Kemudian di akhir hadis Nabi kisahkan ada seseorang yang sedang berjalan, kata Nabi. Kemudian orang yang sedang berjalan itu dia mengangkat tangan ke langit. Ngangkatnya tangan ke langit. Kemudian berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Ketika berdoa itu kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, yang makan haram. Wa mashrabuhu haramun, nan minum haram. Tua nan minumnya, misalnya kan. Wa malbasuhu haramun, nan dipakai haram. Baju nan dipakai baju maliang. Gitu kan? Kemudian wa ghudhiya bil harami, seluruh kebutuhan-kebutuhannya dari yang haram. Iya kan? Bali sopa dengan riba. Wali peralatan rumah tangga riba. Riba sesadone kan? Kemudian fa anna yustajabu lahu, kecek Nabi. Nan dimakan haram, nan diminum haram, nan dipakai haram. Kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan yang haram. Lalu ba'ala doa tadi ke Allah kabul. Jadi Bapak dan Ibu, kalau awak mengkonsumsi nan haram, memakai nan haram, salah satu penyebab utama ba'a kok doa awak nak jua Allah kabul. Jadi hati-hati Pak. Ya Allah, ambukulah
lama berdoa ya Allah, tapi kok tidak dikabul ya Allah. Boleh jadi keseharian awak tu meliput dengan haram sebab. Jadi kalau riba aku kan lah dimari-mari gini Pak. Kadang babuin spanduknya kan bunga hanya 5%. Bunga tu kan dek tadanga bunyi bunga. Kalau bunga aku kan dalam pikiran awak rancak atau enggak Pak? Hah? Contohnya bunga desa itu kan berarti orangnya rancak. Padahal kalau dikaitkannya fikih bunga 5% itu maksudnya ribanya hanya 5%, itu maksudnya tuh. Cuman dek bahasa tadi itu dipolas jadi nampak ada awak rancak. Jangan kan 5% bunganya, 1% saja masuk riba. Keseharian awak beliput je itu. Iya kan? Sembayang awak dari baju hasil riba. Dari kopiah hasil dari riba. Riba saja adalah. Itu makanya ketika sembayang tu rasa gerusuk saya kan. Begitu. Tak tanang dah. Dan dimakan haram. Iya kan? Dan diminum haram. Barang-barang di rumah dibeli jangan haram. Konsep utang piutang itu dalam Islam barang nan awak pinjam sekian nan dibayar. Pinjam 1 juta bayar. Pinjam 1 juta bayar. Iya 1 juta bayar. 1 juta nasarati itu riba namanya. Nasarati itu riba namanya. Itu kan? Itu rugi Pak Ustaz. Lawak pinjaman wak tak balabo. Namanya saya tolong menolong. Pinjam meminjam kok saya tolong menolong konsepnya Pak. Bukan cari untung. Kadang di awak itu konsepnya. Bahas supaya piti awak setelah dipinjaman menjadi bakambang. Jadi kalau persoalan hutang piutang, kalau ada niat untuk mengambangannya, itulah salah tuh Pak. Sebab karena konsep hutang piutang itu tolong. Tipsnya agar nilai uang tidak berkurang, misalnya ini meminjam dalam kurun waktu yang lama. Berapa lama Pak kamu meminjam? Kamu minjam 5 tahun. Kecilnya. Kalau mau itu Pak, kita sepakati etongnya pakai ameh. Misalnya ini minjam 7 juta. Iya kan? Berarti apa meminjam same? Karena ameh ini lampir 7 Pak. Ya kan? Baru tahun yang lalu baru 3 juta baru. Akhirnya kami lah dake 7 juta. 3 tahun baru tu kan lah naiknya 50% tu. 100% naiknya kan? Supaya ndak rugi bah caranya ambo pinjaman apa same. Nanti 5 tahun lagi balikkan pulau same. Jadi etongnya ndak jegeti lagi. Etongnya dengan ame. Bah kok dengan ame? Karena ameh nilai tukarnya cenderung stabil. Tahun 95 itu berapa gua ameh Pak Gu? Tahun 95. Tahun 90 itu 100.000 nya Pak. Ada 150.000. Nah, kini lihat apa 150.000 itu beli ameh? Bayar apa berdua kalau mau nombak tu itu kan? Lambiak saya 2 sambal masing-masing tak cukup dia berarti 150.000 tu. Kan? Tapi kalau dulu bisa beli ameh. Kan? Kini tak bisa lah. Karena Allah masuk sampai 7 juta gini. Coba bayangkan ada orang meminjam dulu tahun 90 hanya meminjam 150.000. Dibayar aja kini 150.000. Rugi atau berapa tu? Rugi. Maka kalau emang yo lamanya ke hutang, tahunnya jameh. Pak, ya Pak ke hutang, yo berapa lamanya 10 tahun, sini kan? Pokoknya. Pak minjam 20 ame, nanti 10 tahun lagi balian ame hamboko nan 20 nan 20. Supaya tidak rugi, itu tips. Baik Bapak dan Ibu, sampai di sini hadisnya, hadis yang ke-10.